dengan saya, Mega Yesi Oktaviana, calon guru penggerak Angkatan keempat Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan fasilitator Ibu Slamet Murib MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Firman SPD. Setelah mempelajari paket modul 1 di dalam LMS, sampailah saya pada aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif. Di dalam aksi nyata ini, saya melakukan sesi berbagi budaya positif yang telah saya pelajari di dalam LMS kepada rekan-rekan guru di sekolah yang juga dihadiri oleh pengawas sekolah. Berikut yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat sesi foto bersama, yang kelima sesi materi oleh calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Melawi, yang keenam ice breaking, yang ketujuh sesi berbagi praktik baik budaya positif oleh salah satu perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Kemudian selanjutnya ada ice breaking kembali, lalu ada refleksi, doa, dan penutup. Di Kota Padang ada Goa Keramat, letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang Bapak Ibu yang terhormat, moga senantiasa mendapat rahmat. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Dewan Guru semua, apa kabar? Baik. Nah, masih semangat ya, walaupun sudah menjelang makan siang, kita masih tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini. Nah, alhamdulillah sehat semuanya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengawas Pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, Bapak Dr. Andes Satoto Wibowo. Kemudian selamat ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 1 Tanah Pinoh yang berkesempatan telah hadir pada kesempatan kali ini, yang mana dalam rangka seminar pemahaman mengenai budaya positif dan konsep-konsep kunci yang diterapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yang mana nanti akan dibahas oleh pemateri kita yaitu Ibu Mega Yesi Oktaviana SPDGR. Beliau adalah salah satu rekan kita calon guru penggerak Angkatan keempat Kabupaten Melawi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Tanahku
Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan dari pengawas pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi oleh Bapak Dr. Andes Satoto Wibowo. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama ya, guna mengikuti kegiatan mungkin diseminasi ya dari calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tanah Pino. Kadang saya suka lupa mana kadang di Nangapino, kadang di Tanah Pino. Kemudian calon guru penggerak Ibu Mega dan juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tanah Pino ya yang berbahagia. Jadi sebagai pengawas pembina di sini, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bu Mega dan juga Pak Parwansyah yang tadi kami telah melaksanakan penilaian ya. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini, budaya yang baik ini bisa dilanjutkan secara kontinu. Ya. Artinya bisa membudaya ya, sehingga kebersihan itu bukan cuma di kelas saja, tetapi juga diterapkan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di akhir-akhir atau di awal tahun ini, ya, ini sudah banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, ya, terutama mungkin di dunia pendidikan, termasuk dalam kurikulumnya. Di antaranya dengan adanya calon guru penggerak ya, yang nanti kurang lebih selama 9 bulan ya, ini akan ditetapkan sebagai guru penggerak. Karena ini sekarang judulnya masih calon ya, karena masih mengikuti pelatihan. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu semua. Dan kita alhamdulillah di sekolah kita ini ada calon guru penggeraknya ya. Paling enggak kita bisa belajar bersama ya. Dan mudah-mudahan Bu Mega nanti bisa menularkan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain ya. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kurikulum yang sekarang ya, sebenarnya kan kita ini ada berapa kurikulum? Ada kurikulum 2013, kemudian kurikulum COVID ya. Kemudian kalau KPLK ini mungkin udah selesai semua ya, hampir kemudian yang satunya kurikulum prototipe ya. Yang mana kurikulum prototipe inilah yang nantinya atau kedepannya ya, ini harus kita pelajari ya, apakah sekolah kita ini kena sebagai guru sekolah penggerak atau tidak ya. Karena nantinya kan untuk tahun 2023 itu kan ada sekolah penggerak ya. Tergantung nanti jumlahnya berapa di Melawi ini kuotanya. Apakah juga di SMP 1 ini mendapat jatah, tetapi tentunya memang ada tesnya juga. Jadi kepala sekolahnya nanti ibaratnya sama juga, hampir sama dengan guru penggerak, ada isinya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak serta-merta ditunjuk ya sebagai calon guru penggerak sekolah penggerak. Memang sebenarnya kalau dijadikan sebagai sekolah penggerak ini keuntungannya ya, secara finansial kegiatan-kegiatan kita pendanaannya ini bisa terlepas ya, karena ada dana yang masuk lewat sekolah penggerak ini, dan kita bisa memajukan kawan-kawan kita semua
Cuma memang sebagai sekolah penggerak, apabila nanti ditunjuk itu memang harus melaksanakan kurikulum prototipe. Ya, yang mana di dalam kurikulum prototipe ini di sini udah ada calon guru penggeraknya, ya, diantaranya memang udah sebagian udah dipelajari di situ. Ya. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, ya, perbedaannya ya diantaranya adalah tentang kurikulumnya itu sendiri. Kalau kurikulum sebelumnya 2013 dan sebelumnya itu kan memang kurikulum udah langsung benda mati, ya, tidak bisa diubah-ubah. Tetapi pada prototipe nanti kita yang leluasa, ya, penggunaan akan leluasa dan KIKD-nya kalau dulu itu ada, kalau sekarang menjadi capaian pembelajaran, digabung sebagai capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajaran itu kita bisa melihatnya dalam 1 tahun, ya. Dan kalau pembagian jamnya, kalau dulu itu kan cuma per minggu sekian 42 jam misalnya. Tapi kalau kurikulum prototipe ini langsung 1 tahun, ya. 1 tahun misalnya katakanlah misalnya IPA atau bahasa Indonesia itu ada 108 jam. Dalam 1 tahun itu dibagi-bagi, sehingga apabila sekolah itu mau menentukan misalnya semester genap nanti IPS-nya dihilangkan, dimasukkan ke semester ganjil semua, tidak disalahkan sebenarnya. Ya. Jadi yang kelas 7 pelajaran IPS itu ada di semester ganjil aja, semester genapnya tidak ada misalnya, itu tidak disalahkan. Ya. Karena dalam 1 tahun itu yang dialokasikannya, ya, tergantung dari sekolah. Jadi sekolah lebih leluasa lagi. Kemudian yang ditekankan itu sebenarnya adalah memang kompetensi lulusannya, ya. Yaitu sebagai kalau sekarang yang bergaung adalah pelajar Pancasila, ya. Jadi ini tentang karakternya, sehingga di PPKN kalau tidak salah itu jumlah jamnya akan bertambah kalau di prototipe, ya. Jadi karakternya ini yang akan ditingkatkan. Minimal, ya, sebagai pelajar Pancasila nantinya dia itu harus kritis, ya. Ini sebenarnya udah ditumbuhkan sebenarnya dari dulu, kritis, kreatif, kemudian kolaboratif dan juga komunikatif. Artinya anak-anak tidak pasif. Kalau dulu kan anak-anak pasif, ya. Kalau zaman saya dulu masih ngajar di SMA sini, yang penting saya hafal buku aja, ya. Saya hafal buku. Kalau anak bertanya sesuatu tentang hal, ya, tunjukkan aja halaman sekian. Wow. Karena kita udah hafal bukunya, ya. Udah bertahun-tahun kita ajarkan itu, ya. Tapi itu sekarang udah tidak berlaku lagi. Sebenarnya itu udah basi, ya. Dan anak kita selalu kan tumbuh, selalu berkembang, bukan seperti kita lagi. Kalau kita mengajarkan seperti kita, sama juga kata orang mengajarkan sesuatu yang sudah basi, ya. Jadi kurikulum prototipe nantinya, ya, menyampaikannya adalah materi-materi yang baru. Sama juga halnya dengan pelajaran tematik, saat ini kan cuma dipelajari di SD, ya. Tetapi nanti bisa juga di SMP, ya. Dan pelajaran tematik ini nanti mata pelajaran yang satu dengan yang lain bisa berkolaborasi, terutama di dalam penilaiannya. Katakanlah karena yang dipentingkan di sini kalau sarana prasarana bukan faktor yang utama di dalam kurikulum ini, tetapi standar isi, kemudian proses dan penilaian ini yang utama untuk mencapai mutu lulusan. Jadi apa yang ada di lingkungan kita, ya, misalkan aja kita mau bikin misalnya, karena yang sekarang dipentingkan itu adalah proyeknya, ya, prosesnya. Jadi misalnya dalam pembuat, misalnya anak-anak disuruh membuat HP, ini penilaian proyeknya kan, membuat HP ini bisa melibatkan fisika, kimia atau IPA, ya, kemudian IPS atau mungkin yang lain lagi, ya.
Jadi fisika, kimia misalnya yang IPA gimana di dalam pembuatannya, kemudian IPS-nya nanti pemasarannya bagaimana ya, kalau dipasarkan bagaimana, kemudian matematik juga masuk, hitung-hitungannya bagaimana, sehingga dalam satu proyek itu penilaiannya bisa dari sekian mata pelajaran, bisa bergabung untuk menilai proyek siswa ini. Jadi tidak harus masing-masing bikin proyek, tidak, tetapi bisa satu gabungan sekian mata pelajaran, ini satu proyek aja bisa dinilai oleh sekian orang ya. Jadi anak-anak nantinya diharapkan itu menjadi kritis, kemudian dia bukan cuma diam aja, kemudian juga kreatif atau inovatif ya. Anak-anak bisa berkreasi, dan salah satunya mungkin dengan adanya lomba antar kelas ini, anak-anak juga kan akhirnya bisa kreatif ya. Ada yang menyusun jadwalnya seperti ini, kemudian ada yang menggunakan tanaman-tanamannya ya, bikin misalnya ini seperti ini kan ada kreativitas siswa diantaranya itu. Jadi menimbulkan sifat kreatif, jadi sudah dilaksanakan. Kemudian juga komunikatif, anak-anak bisa berkomunikasi, bisa mengkomunikasikan hasilnya, termasuk juga bisa berkolaborasi antar satu siswa dengan siswa yang lain, tidak kerja sendiri-sendiri, jadi berkolaborasi. Ya, ini juga sudah dilaksanakan ya, dengan kerja bakti, kerjasama ya. Ini ya sekarang kan kolaborasinya yang dipentingkan. Juga di dalam pembelajarannya ya, ini juga sudah dipaparkan Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Mangun Karso, terakhir ya, Tuturi Handayani. Nah, ini yang harus kita jalankan, walaupun itu udah sekian tahun yang lalu, tetapi tidak lekang oleh zaman ya. Jadi mungkin nanti bisa dipaparkan lebih lanjut ya. Kemudian saya juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian, karena sesuai dengan perkembangan zaman ini ya, kita juga jangan alergi sebenarnya terhadap perkembangan zaman itu sendiri ya. Mulai sekarang kita tidak bisa alergi, sama halnya dengan penggunaan gadget atau HP misalnya. Anak-anak kita kan sekarang mainannya HP ya. Sama kalau di sini mungkin sinyalnya masih agak kurang, tidak seberapa dibandingkan dengan di Nampino. Namun apakah kita melarang sama sekali penggunaan HP? Tidak bisa. Jadi untuk sekarang ini ya kita paling tidak harus bisa berdamai dengan mereka, berdamai dengan penggunaan HP itu, berdamai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ya caranya ya kita berikan tugas-tugas saja ke anak. Ya mereka main HP, tetapi mainnya adalah mengerjakan tugas-tugas. Ya. Kalau ke sekolah, kalau misalnya di sini ada jaringan yang tepat, mungkin kalau memang dilarang tidak menggunakan HP, tapi untuk hal-hal tertentu, saya pikir tidak masalah apabila guru itu memberikan tugas, misalnya membawa HP ke sekolah, misalnya ada jaringan, tetapi saat itu aja, misalnya di sekolah ini dalam saat itu aja silakan membawa, kemudian ada tempatnya untuk menyimpannya, ya misalnya nanti pada saat kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi jangan lalu tidak boleh sama sekali, misalnya, ya, karena HP itu juga untuk mempermudah kita di dalam memberikan pembelajaran, dan juga ya anak memang sukanya seperti itu. Bisa juga diberi game di HP itu tentang pelajaran-pelajaran ya. Jadi bisa melarang, tetapi juga kita harus berdamai supaya anak juga tidak patah semangat ya. Begini tidak boleh, ini tidak boleh ya, tetapi ada yang dibolehkan ya sesuai dengan aturan-aturan kita. Oke Bapak Ibu sekalian, karena intinya adalah kita dengarkan diseminasi dari guru calon penggerak ya, Bu Mega. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini.
Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Satoto Wibowo yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Pino kepada Bapak Saparwansa SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Melawi, Bapak Dr. Andes Satoto Wibowo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Tanah Pino ini, yang kami banggakan guru penggerak satu-satunya dari SMP Negeri 1 Tanah Pino. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian kegiatan seminar mendengarkan paparan dari guru penggerak berkaitan dengan modul-modul yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pengawas yang telah sudi hadir di sekolah kami ini, tentunya dengan pencerahan-pencerahan yang beliau sampaikan tadi, tentunya sebagai motivasi kami dalam melaksanakan tugas keseharian kami, dengan harapan makin hari sekolah kami ini makin lebih baik. Itu tentunya harapan dari kami. Mungkin kami tidak terlalu panjang menyampaikan sambutan ini karena memang ada sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh guru penggerak ini. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini juga kami terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pengawas yang telah sudi hadir di sekolah ini. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu Guru juga, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan-paparan yang disampaikan oleh guru penggerak kita, sehingga nanti kita bisa saling isi-mengisi sharing untuk langkah pembelajaran ke berikutnya. Sekiranya itu ya sambutan dari kami, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Saparwansa yang telah memberikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Megayesi Oktaviana SPDGR untuk memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kegiatan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan meluangkan waktu pada kegiatan di siang ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Satoto sebagai pengawas pembina, dan juga Bapak Saparwansyah sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Melawi. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di tayangan ini adalah foto kegiatan kami pada saat Lokakarya 0, dan juga yang di bawah ini adalah kegiatan Lokakarya 1, dan insya Allah Lokakarya 2 akan dilaksanakan pada bulan Februari di tanggal 12. Dan Lokakarya ini akan terus berlangsung sampai beberapa Lokakarya ke depan, di mana nanti ada keikutsertaan juga dari kepala sekolah dan juga Bapak Pengawas. Maka dari itu pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai akhir modul di modul 1, karena banyak sekali modul yang harus dikerjakan di dalam pendidikan guru penggerak selama 9 bulan.
Di dalam modul 1 ini ada 4 bagian. Modul 1.1 ini mengenai filosofi KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Dan 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi dari guru penggerak. Dan 1.4 ini yang terakhir di modul 1, yaitu mengenai budaya positif. Nah, modul ini semua sudah terselesaikan di bulan Desember dan akan dilanjut lagi di bulan Februari. Jadi ada jeda di bulan Januari ini untuk mengerjakan aksi nyata seperti yang Bapak Ibu lihat di spanduk ya, ada aksi nyata berbagi. Jadi saya sebagai guru penggerak membagikan budaya positif apa saja yang sudah saya lakukan di sekolah, dan nanti juga sama-sama belajar dan berbagi dengan rekan-rekan yang lain mengenai budaya positif dan juga praktik baik apa yang sudah dilakukan sama-sama di sekolah ini. Ya, mengenai visi murid impian. Nah, kalau filosofi KHD itu sudah pernah saya bagikan yang Bapak Ibu pada saat di lab yang desiminasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini memberikan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai fasilitator. Kita yang memfasilitasi anak, biarlah anak yang bekerja, bermain, dan lebih kreatif di dalam proses belajarnya. Jadi kita itu memerdekakan siswa untuk belajar. Kemudian di sini saya menyusun visi murid impian. Jadi sebagai manusia tentunya kita mempunyai impian. Bapak Ibu guru juga mempunyai impian. Apa yang diharapkan dari siswa kita selama ini? Mungkin ada rasa kesal kepada siswa karena bandel, ada rasa kesal tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi yang namanya impian pastinya positif. Seperti ini yang sudah saya susun adalah mewujudkan merdeka belajar yang berkarakter Pancasila dan menjunjung budaya lokal. Maka saya terapkan dari kelas saya. Ini saya tulis di belakang Bapak Ibu itu Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Jadi mengangkat budaya lokal dari masyarakat setempat. Dan ternyata anak-anak itu juga tidak banyak yang tahu apa ini artinya. Nah, makanya menjadikan motivasi tersendiri untuk saya untuk mengenalkan budaya-budaya lokal yang ada di dalam masyarakat sekitar. Masih azan ya Bapak Ibu ya. Boleh kita rehat sejenak ya Bapak Ibu. Ibu bisa kita lanjutkan kembali. Saya masih semangat ya. Masih. Ya, jadi saya lanjutkan mengenai modul 1.4 budaya positif. Nanti yang akan saya sampaikan adalah hubungan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini contohnya banyak Bapak Ibu, mulai dari Jumat bersih yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat, kemudian upacara bendera, kegiatan rohani yang dulu sudah pernah kita lakukan sebelum pandemi itu setiap hari Rabu kalau nggak salah kita ada baca Quran, itu yang Muslim dan yang Kristen juga ada, Katolik juga ada. Kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas, ini yang mungkin bisa nanti kita terapkan karena kita masih dalam dampak pandemi COVID. Jadi nanti membiasakan kepada anak-anak untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang digaungkan sekarang mengenai bagaimana pelajar di Indonesia ini harus bisa mewujudkan atau karakternya harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu Bapak Ibu, jadi ada 3 poin. Nah, ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Satoto. Profil pelajar Pancasila ini terkait dengan berakhlak mulia. Jadi siswa itu dia harapkan akhlaknya itu bisa mulia Bapak Ibu.
Kreatif, ini yang kedua. Bagaimana supaya mendorong siswa ini bisa kreatif? Gotong royong antara sesama siswa. Kemudian berkebinekaan yang global. Jadi dengan banyaknya karakter, dengan banyaknya keberagaman yang ada di dalam siswa-siswa kita, maka kita harus bisa mewujudkan nih bagaimana supaya siswa kita ini tetap menjalin persatuan dan kesatuan dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kemudian adalah bernalar kritis. Ini yang mungkin masih perlu terus dicoba, bagaimana meningkatkan daya kritis siswa, karena ketika di kelas saja kadang mereka untuk bertanya pun enggan menunjuk jari untuk bertanya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini mulai dari berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Kita lanjut ke konsep budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa diterapkan jika yang pertama kita bisa melakukan perubahan paradigma. Paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ini kalimatnya agak-agak asing ya. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 3 keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Apa sih budaya positif? Nah, budaya positif jika saya jabarkan di sini adalah keyakinan dan nilai yang disepakati. Kemudian menjadi pembiasaan. Pembiasaan ini sifatnya bersama-sama yang akan dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu baru bisa dikatakan budaya positif. Apabila diyakini bersama, disepakati, dan dilakukannya secara terus-menerus. Mulai dari perubahan paradigma. Di sini ada gambar kepalan tangan nih, tangan kita ya. Misalnya nih, kita menggenggam sesuatu yang berharga yang ada di tangan. Apakah orang lain bisa membujuk kita untuk membuka tangan kita? Tidak, ya Bu Mona tadi menjawabnya tidak. Ada yang susah sekali bagaimana caranya supaya mau membuka kepalan tangannya. Misalnya Bu Mona nih menggenggam sesuatu di tangan, menurut dia berharga. Saya mau lihat Bu buka kepalan tangannya, nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi saya harus bagaimana supaya Bu Mona mau? Dipukul. Wah, ini pemaksaan. Apalagi kira-kira? Dirayu, betul, dirayu, dibujuk. Nah, dirayu, dibujuk, dipaksa. Nah, apakah Bu Mona akan mau? Mau. Ya, jadi seperti dicontohkan di sini ya, teman akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Tentu ada yang mau dan ada yang tidak. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini keuntungannya dengan kemarin adanya lomba kebersihan, keindahan. Nah, ini sudah merupakan contoh dari budaya positif. Nah, yang membedakan adalah hal ini bisa menjadi budaya apabila dilakukan terus-menerus, bukan karena tujuannya akan ada penilaian. Jadi setelah penilaian nanti akan kembali lagi kelasnya kotor dan sebagainya, atau siswa-siswa lalai menjaga kebersihan. Nah, itu tidak akan bisa menjadi budaya yang positif karena hanya dilakukan dalam waktu yang sementara. Itu Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan paradigma. Nah, ini berarti cara pandang kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka yang perlu diubah adalah sikap kita. Ya, dari diri kita dulu. Sikap dan perilaku. Namun
Bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama, cara yang lebih besar lagi, maka kita perlu mengubah cara pandangnya. Jadi bukan hanya sikap, tapi mindset kita, pemikiran kita tentang visi kedepannya itu seperti apa. Nah, ini materi yang ada di modul Bapak Ibu saya bagikan ya, mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada semacam ilusi, bukan hanya pesulap saja yang biasa main ilusi ya. Ini semua manusia juga bisa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini cenderung mengontrol murid ya Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Maka kita itu cenderung sering memaksa anak-anak karena kita lebih dewasa gitu. Nah, berikutnya Bu Mon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak Bapak Ibu mengontrol seseorang? Contoh sederhananya dari murid, bisakah kita mengontrol siswa-siswa kita? Menurut pengalaman Bapak Ibu, bisa. Ada yang bisa dikontrol dan ada yang tidak bisa. Betul. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang sebelah kanan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi harus ikut pikiran kita. Dia nggak boleh berpikir sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi contohnya ini kalau siswa terlambat itu udah perilaku buruk, itu salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi seperti yang tadi Bu Mona mengepalkan tangan, dibujuk nggak mau, pukul. Nah itu berarti pemaksaan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini berarti saya harus menang, kamu yang kalah. Nah, tetapi ketika kita sudah menerapkan teori kontrol, di sini akan ada perubahan Bapak Ibu. Mulai dari kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tuh harus bisa melihat sudut pandang dari orang lain. Tidak harus sama dengan sudut pandang kita sendiri, tapi kita melihatnya juga dari orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan siswa di kelas itu mempunyai tujuan masing-masing Bapak Ibu. Misalnya ada yang suka bercanda atau suka bikin ulah di kelas, itu ternyata memiliki tujuan. Itu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya betul, hanya kita sendiri. Kitalah yang berkuasa penuh terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jadi kalau sudah menerapkan teori kontrol ini, tidak ada lagi yang merasa disalahkan, dikalahkan, dan ada pihak tertentu yang menang. Kemudian yang kedua, kita masuk ke poin kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Dilanjut atau istirahat? Dilanjut ya. Apakah makna disiplin? Ini sudah sering kita bicarakan ya, disiplin. Kita harus disiplin, siswa harus disiplin, guru harus disiplin. Nah, sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin menurut modul yang sudah dipaparkan oleh para instruktur berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin itu sebenarnya artinya belajar, Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dari sejak zaman Yunani ini disiplin sudah ada. Namun dalam budaya kita disiplin ini berubah, bukan lagi belajar. Dalam budaya kita di Indonesia disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada seseorang. Kalau di sekolah berarti pada siswa, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tujuannya supaya siswa itu patuh. Nah, itu baru dikatakan disiplin kalau di Indonesia. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau udah berkaitan disiplin, tidak semua siswa itu merasakan nyaman.
Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia itu tidak, tapi hanya untuk mendapatkan kenyamanan atau cari aman saja siswa itu disiplin. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia ini seperti yang di teori kontrol tadi, setiap tindakan itu ada tujuannya. Yang pertama, ini ada motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu motivasi yang datangnya dari orang lain dan internal dari diri sendiri. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini misalnya kaitannya dengan disiplin. Kalau saya nggak pakaiannya nggak rapi atau ada atribut yang nggak saya pakai, itu nanti apa yang akan saya dapatkan? Nah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan saja siswa melakukan disiplin itu, bukan dari dirinya. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan juga? Kira-kira kalau saya nggak pakai topi dihukum nggak ya sama Pak Sur nanti? Nah, itu pasti pikirannya ke situ, ke hukuman. Ya, atau hanya untuk mendapatkan imbalan. Ini kalau saya udah tertib, pasti nanti saya akan dipuji oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu karena imbalan. Nah, yang diharapkan adalah motivasi internal, ya. Jadi untuk dirinya sendiri tanpa harus guru mengingatkan. Jadi dia dengan kesadaran sendiri untuk bisa menerapkan disiplin. Jadi di situ dituliskan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan dari para guru. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi nantinya siswa itu akan berubah. Kalau saya udah pakai atribut lengkap, saya akan menjadi siswa yang seperti apa sih? Gitu. Apakah saya bisa menjadi contoh untuk teman-teman saya? Nah, itu sebenarnya yang diharapkan dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, merdeka itu kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini jadi merdeka menurut KHD artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Boleh lanjut? Nah, ini ada bulatan dari kecil sampai besar ya Bapak Ibu. Dimulai dari yang pink, ya, muda, ini isinya peraturan kelas. Pasti sudah tidak asing dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Tadi kemarin ya, saya lihat di kelas lain itu sudah dipampang semua peraturan kelasnya. Nah, berlanjut ke yang hijau, ini adalah keyakinan kelas, lingkungan positif, dan yang terakhir barulah bisa terbentuk budaya positif. Nah, apa sih bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ternyata berbeda Bapak Ibu. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Supaya apa Bapak Ibu kalau pakai helm? Supaya tidak kena tilang. Ya. Oh betul. Ada 2 jawaban ya. Sudah ketemu ya. Ya Pak? Tidak panas. Oke. Supaya tidak hitam. Jadi tadi Bu Manda menjawab supaya tidak kena tilang. Berarti supaya tidak dihukum ya Bu ya. Supaya tidak dihukum kan. Kalau Bu Mona tadi untuk apa Bu? Menjaga keselamatan. Nah inilah dimaksud dari diri sendiri ya. Oh kalau saya pakai helm berarti untuk keselamatan diri saya, bukan karena takut dihukum Pak Polisi nanti ditilang. Nah begitu juga siswa kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya itu harus pakai lengkap bukan karena saya takut dihukum, itu tidak. Tetapi karena diri saya sendiri yang ingin mencerminkan karakter positif dan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu? Nah, ini semua peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu sifatnya boleh dikatakan lebih memaksa. Peraturan itu memaksa. Boleh dilanjut? Nah ini ada 2 bentuk
kesepakatan kelas. Di sana itu kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya, di kelas kita ada menjaga kebersihan sekolah dan segala macam. Sampai di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sudahkah Bapak Ibu mencoba seperti ini? Yang sebelah sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apakah sudah pernah membuat seperti itu? Belum. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan seperti memaksa. Nah, jadi itu kita harus bisa meyakinkan nilai apa yang didapatkan dari siswa ya, terkait dengan karakter yang bisa ditumbuhkan nantinya. Nah, ini Bapak Ibu coba nanti Ibu lihat di sana, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah bentuk dari peraturan ya Bapak Ibu ya? Nilainya apa? Kalau siswa itu disuruh mengembalikan buku ke tempatnya itu apa yang didapatkan? Supaya apa? Supaya bukunya tidak hilang, apalagi ya betul, bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang bisa didapatkan siswa? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa nilai yang didapatkan? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilainya apa? Apa? Ya, pasur? Ya. Supaya rukun ya Bu Susi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilainya apa yang didapatkan siswa? Kesenangan. Apa? Ya Bu Raisa? Sehat jiwanya, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Apa nilai yang didapatkan? Sabar. Jadi manusia sabar. Ya Pak Rusdi? Budaya tertib. Menggunakan masker, nilainya apa? Sehat. Jadi kita sering memaksa siswa pakai masker itu, tapi mereka banyak yang nggak patuh ya Bapak Ibu, karena nggak ada motivasi dari dalam dirinya supaya sehat, itu nggak ada. Kemudian jangan berlari di kelas atau di lorong kelas. Ini nilainya apa? Supaya tertib, hati-hati, tidak ada yang jatuh. Boleh dilanjutkan. Kita lihat jawabannya. Nah, apakah sudah sesuai? Misalnya di sana selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilainya tanggung jawab. Tuh, tadi ada yang menjawab tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya, nilainya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah, nilainya adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilainya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tadi betul, nilainya kesehatan. Bukan karena takut dihukum, ditangkap polisi, tidak, tapi karena dari diri sendiri maunya sehat. Bergantian atau menunggu giliran, ya betul, kesabaran ya tadi, betul. Oke, gunakan masker, jadi nilainya adalah kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas, ini untuk keselamatan dan keamanan. Jadi setiap peraturan yang dibuat, yang kita buat Bapak Ibu, itu harus mengandung nilai apa yang nantinya bisa didapatkan oleh anak-anak. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 8B, itu sudah saya pampang, belum saya buat lagi yang lebih besar. Jadi anak-anak itu saya minta satu persatu untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kelas kita ini mau dibuat seperti apa? Itu. Jadi satu persatu maju ke depan untuk menempelkan unek-uneknya. Yang lucu tuh Hafiz, dia buat kesepakatan kelas hari Minggu libur. Nah, hari Minggu itu memang sudah pasti libur. Terus apa lagi ya? Bagus anak-anak membuat kesepakatan kelas ini. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Bahkan novel itu 2. Dia menuliskan 2 di sini. Yang lain mau nambah lagi, Bu, saya nambah lagi. Jadi nggak cukup semuanya nih. Nah, hanya saja kesepakatan kelas yang dibuat ini nanti harus disetujui bersama-sama, tidak hanya 1 atau 2 orang siswa, melainkan semuanya dan juga wali kelasnya. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Jadi tidak hanya membuat peraturan, tapi kesepakatan apa yang ingin disepakati
antara guru dan siswa-siswa semuanya. Apa yang dimau mereka itu di kelas sebenarnya. Itu. Bahkan mungkin di pelajaran tertentu ya, mungkin selama pelajaran ibu boleh kalian sambil makan. Nah itu boleh, asalkan disepakati bersama-sama. Atau sambil mendengarkan musik boleh juga. Jadi kesepakatan kelas dari satu kelas yang lain itu tidak harus sama. Boleh membawa HP, boleh, asalkan ada tujuannya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah nanti rencananya akan saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti bagusnya lagi kalau kita semua bisa menerapkan di kelas mengenai kesepakatan kelas. Nanti dicoba dibuat aja bersama siswa-siswanya atau selama mata pelajaran Bapak Ibu ketika masuk di kelas tersebut. Misalnya menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban, berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ini hanya contoh sederhana saja. Hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, di sana ada tindakan guru dan di sini hukuman atau konsekuensi. Nah, boleh dilanjut aja Bu Mona. Nah, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena apa tuh? Karena terlambat ke sekolah. Itu sudah merupakan bentuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Pernah diterapkan? Pernah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up. Nah, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bukan hukuman Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Bentuk dari tanggung jawabnya karena sudah mencoret-coret punya teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga bukan hukuman. Itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan sepatu ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Ternyata siswa itu mengalami, kita pun nggak tahu ya apa yang dirasakan siswa ketika sedang dihukum oleh kita sendiri, itu nggak tahu apakah masih menyimpan dendam atau kesal dan masih membekas sampai ketika mereka nanti dewasa. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena tindakannya tersebut. Lalu hukuman berikutnya adalah membuat anak sakit, baik itu sakit fisiknya maupun sakit hatinya untuk jangka waktu yang lama. Maka kadang ada ya orang itu dendam dengan gurunya itu meskipun dia udah dewasa, udah tua. Ya saya dulu pernah dihukum sama guru matematika misalnya. Saya disuruh ini. Nah itu ada sesuatu yang membekas karena telah tersakiti, baik fisik maupun hati. Sedangkan di dalam konsekuensi itu lebih ke anak menghargai membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin hanya sebentar aja, tidak menimbulkan trauma kalau konsekuensi itu. Hukuman akhirnya anak menjadi benci tentang disiplin, sedangkan konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi ini sifatnya tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini adalah konsep diri yang baik. Dan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman ini yang sering kita lihat, anak itu merasa marah ketika dihukum, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai oleh bapak atau ibu gurunya ketika dihukum. Sedangkan ketika diberikan konsekuensi ini anak mungkin akan kehilangan hak sebentar atau dibuat tidak nyaman,
tapi itu sifatnya hanya sementara. Jadi tidak sampai membuat hati mereka tuh terluka terus-terusan, itu tidak. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi setiap manusia, ini nanti sambil kita amati dengan siswa-siswa kita, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada di sini: penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau diterima. Dilanjutkan, Bu. Nih Bapak Ibu, ada kalimat ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, sebenarnya dia membutuhkan apa nih? Dikembalikan lagi, Bu Man. Dari antara penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih, ini mana yang diperlukan sebenarnya? Kesenangan, ya, betul. Jadi yang kebutuhannya itu hanya untuk kesenangan sebenarnya, tapi dilarang sama Bapak Ibu guru penyanyi di kelas. Langsung dihukum aja, kita nggak tanya dulu apa sih sebenarnya tujuan kamu tuh menyanyi di kelas, bersenandung. Boleh dilanjutkan tadi. Nah, yang kedua adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Jadi dia itu dandannya hari itu agak beda, Bapak Ibu. Kebutuhan yang mana? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta kasih? Ya, cinta kasih ya. Jadi ingin mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu dandan mencolok di kelas, sebenarnya tujuannya ya untuk diperhatikan. Itu. Jadi anak itu kan mungkin masih dalam tahap-tahap ingin diperhatikan secara lebih. Jadi cara menunjukkannya seperti itu, mungkin dandan berlebihan yang memancing perhatian kita. Boleh dilanjutkan, Bu? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih? Ya, betul Pak Topik, kebebasan. Betul. Boleh tepuk tangan untuk Pak Topik ya. Jadi pengennya itu bebas ya, anak itu pengennya bebas. Nah, ini Pak Topik sudah mulai memahami karakter anak nih, Pak Topik. Bukan, jadi tidak melihat kesalahan. Jadi kalau anak tuh malas-malasan, jangan langsung disalahkan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Ini yang mana Bapak Ibu? Jadi gambarnya itu tidak rapi, tapi sama gurunya itu malah ditunjukkan, nih nggak rapi nih, punya kerjaan si A. Oh, penghargaan ya Pak ya. Yang mana ya Pak? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih. Mungkin ingin diterima ya. Ini ya cinta kasih maksudnya Pak Surya. Nah, dihargai ya, ingin tetap dihargai meskipun gambarnya tidak rapi. Boleh dilanjutkan, Pak? Nah, 5 posisi kontrol. Jadi guru itu kita nggak tahu yang mana ya. Nanti coba Bapak Ibu identifikasi. Bapak Ibu termasuk guru yang mana? Yang sebelah sini. Ini menjadi penghukum. Menjadi penghukum. Jadi gurunya itu misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk siswa atau tipe penghukum. Nah, lalu misalnya juga berkatanya seperti ini. Kalau kamu nggak melakukan, awas ya. Nah, itu tipe penghukum Bapak Ibu. Awas kamu nggak ngerjakan tugas Ibu. Nah, kemudian hasilnya adalah siswa itu malah memberontak mereka, ya, menyalahkan orang lain. Ini Bu, saya nggak ngerjakan karena ini nih, diajak ini main, atau berbohong. Dia malah berbohong tadi malam ketiduran Bu. Nah, justru yang dikeluarkan itu adalah hal-hal yang negatif. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya akhirnya berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi siswa itu menganggap kita marah sebagai hal yang biasa. Dia udah kebal dengan kemarahan kita setiap hari. Dampaknya adalah siswa tersebut akan mengulangi kesalahan. Jadi kita tuh capek akhirnya karena marah-marah terus, siswanya tidak berubah. Kemudian adalah pembuat merasa bersalah. Ini tipe yang kedua. Contohnya berceramah dan
mengatakan ibu kecewa kamu nggak pernah mengerjakan tugas ibu. Nah, akhirnya kan siswa merasa bersalah, yang membuat dia kok nyalahin saya terus. Kemudian berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu kan? Ibu stres nih, udah kasih tahu berapa kali, udahlah, kan? Akhirnya apa? Menyembunyikan, siswa itu lebih berbohong, dan akhirnya murid cuma berkata maaf bu, itu maaf. Dan akhirnya siswa tersebut akhirnya merasa rendah diri karena kita selalu membuat dia merasa bersalah. Gitu ya. Karena mental setiap anak itu tidak sama. Ada yang kadang gampang merasa rendah diri ketika mendengar perkataan kita yang mungkin secara tidak langsung menyakiti. Ada juga posisi kontrol yang ketiga, Bapak Ibu, ini sebagai teman. Kita menjadi teman anak-anak. Misalnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu, demi ibu nih, kamu kerjakan nih ya, gini-gini nih. Nah, ibaratnya sebagai teman kita. Kemudian, masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini ke kamu, sekarang gantian kamu bantu ibu. Nah, hasilnya apa? Siswa tersebut akan ketergantungan. Dia akan seperti itu ke kita, tapi tidak ke guru yang lain. Kemudian akhirnya begini, ketika masuklah guru yang lain, dia tidak, sikapnya langsung berubah, tidak sama dengan kita. Ya, jadi yang lain itu tidak lagi sebagai teman yang dianggapnya oleh siswa tadi, hanya kita aja, hanya ibu gurunya tertentu saja yang dianggap teman. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, jadi murid itu lebih santai ngobrol sama kita, dan kelemahannya adalah tidak mandiri atau tergantung terus kepada kita karena udah dianggap teman. Dan teori yang kelima, posisi yang kelima adalah pemantau. Jadi kita tuh sukanya memantau siswa tiap hari, perbuatannya seperti apa. Murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau pemantau ini adalah siswa itu lebih, bu saya dapat apa nih kalau saya melakukan ini, akhirnya seperti itu, karena kita memantaunya terus. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, bukan hanya di perusahaan, guru pun juga bisa sebagai manajer, misalnya dengan mengajukan pertanyaan. Tanya nih, apa yang kita yakini di kelas selain peraturan? Apa yang kamu yakini dengan peraturan di kelas, sekolah? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan tujuannya apa? Untuk menguatkan pribadi siswa. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi bagaimana cara siswa memperbaiki diri sendiri. Jadi dari 5 tipe ini, 5 posisi kontrol, Bapak Ibu cenderung yang mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Penghukum ya, penghukum. Bu Susi, sebagai tipe apa Bu Susi? Manajer Bu Susi? Manajer? Ya. Ada yang penghukum, ada yang manajer ya. Sebenarnya dari 5 posisi ini memang yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya, berarti kalau merasa sudah sebagai manajer itu sudah baik Bapak Ibu. Tapi kalau yang penghukum ini saya rasa masih banyak, tidak hanya Bapak Ibu saja. Saya pun begitu Bapak Ibu, sebagai penghukum. Jadi setelah saya belajar modul ini baru saya tuh tersadar, oh ternyata saya ini selama ini tipe penghukum siswa. Pantesan saya tuh selalu capek menghukum siswa terus dan nggak ada manfaatnya. Ternyata anak-anak selalu mengulang kesalahannya. Itu. Atau ada yang membuat merasa bersalah. Jadi dia tuh nggak mau sekolah akhirnya Bapak Ibu, karena kita tuh selalu nyalahkan dia di kelas. Dia udah mogok nggak mau sekolah sampai Pak Sur jemput-jemput ke rumah mungkin, kan? Dan Bu Mon silakan dilanjut. Saya sebagai teman ya. Sebagai teman ya Pak Surya. Ya, bagus Pak Sur. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya sebagai manajer. Nah, nada suara, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, ternyata kata-kata itu diingat siswa hanya 10%,
nada suara kita itu diingat siswa 35%, dan bahasa tubuh kita itu 55% tuh diingat siswa. Jadi bahasa tubuh kita di kelas itu ternyata dihafal oleh siswa Bapak Ibu. Ya, mungkin ada istilah ibu apa gitu kan, karena biasa bahasa tubuhnya bagaimana gitu. Jadi yang paling banyak diingat adalah bahasa tubuh kita. Kita itu jadi model di kelas. Boleh lanjut, Bu Mon? Nah, ini udah di manakah posisi kita? Selanjutnya adalah restitusi ya. Baru dengar ya Bapak Ibu segitiga restitusi. Menurut teori Gosen, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi ini fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan juga kemarin kepada Juanda Ilham, di mana Juanda itu kan kelas ini sudah dicat. Juanda itu pagi-pagi udah melempar air ke dinding yang sudah dicat ini. Anak-anak pas 8B itu lapor. Nah, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini pada Juanda Ilham. Yang pertama adalah saya memanggil, tujuannya bukan untuk menghukum. Ya, boleh dilanjutkan, Bu. Nih. Boleh kita mulai dengan kata gini, berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga seperti itu, sama dengan kamu. Kalau kamu melakukan kesalahan, berarti itu hal yang manusiawi. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tidak langsung menyalahkan Juanda pada saat itu. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Jadi pada saat itu saya tawarkan ke Juanda, jadi kamu maunya bagaimana nih? Karena sudah melakukan tindakan seperti itu. Sebelumnya dia sudah meyakini bahwa tindakannya salah tanpa saya harus bilang dia salah. Dia sudah bilang kalau dirinya salah. Dan akhirnya karena kita mencari solusi menang sama menang, tidak ada yang disalahkan, saya panggil 2 siswa dari kelas 8B, saya tawarkan kalian inginnya bagaimana. Dan ternyata mereka hanya ingin, ya sudah Bu, minta maaf saja. Nah, tidak ada solusi lain, yang sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita sebagai manajer, sebagai posisi manajer, kita bisa menawarkan nih, mungkin Juanda nanti sore bisa datang ikut bergabung dengan kelas 8B, membantu mengecat lagi. Nah, itu merupakan solusi. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan dalam hal ini gitu. Dan saya lihat di kelas pun Juanda juga sikapnya baik ya. Jadi ada perkembangan, mungkin nggak tahu kalau dari wali kelasnya. Saya rasa semoga sama dengan pemikiran saya bahwa Juanda ini memiliki karakter yang baik. Boleh Bu? Lanjut. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya Bapak Ibu ya, jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Jadi Juanda tadi tujuannya adalah untuk mencari kesenangan. Itu. Tujuannya hanya untuk bersenang-senang, tapi ternyata tindakannya itu salah. Kita harus sebelum melakukan hukuman, ya memberikan hukuman, kita harus tanya dulu nih siswa ini maunya apa. Gitu. Kalau di dalam guru penggerak itu intinya hukuman itu tidak ada Bapak Ibu. Apalagi ketika sudah diterapkan kurikulum yang baru, itu yang ada adalah capaian belajar. Tidak ada lagi tuntutan harus memenuhi nilai di atas sekian-sekian itu. Saya rasa hal-hal seperti itu lebih apa ya, lebih berkembang lagi lah nanti di dalam kurikulum yang baru ini apabila berhasil kita terapkan. Itu lebih menarik Bapak Ibu dan lebih semangat nantinya. Boleh dilanjut. Jadi ini urutannya Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, tanya gitu aja ke siswa. Sampai akhirnya apa yang kamu inginkan pada akhirnya.
Kamu inginkan apa? Saya tanya ke Juanda, kamu inginnya apa? Saya ingin minta maaf, Bu. Berapa orang kamu pengennya minta maaf? Terserah, Bu. Ya udah saya panggil 2. Jadi kamu tuh inginnya apa sebenarnya? Gitu. Lanjut. Nah, ini nanti dulu. Nanti. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama belajar membuat kesepakatan, ya. Kesepakatan atau keyakinan dari diri kita masing-masing. Kalau siswa aja bisa, pasti gurunya lebih bisa. Jadi apa yang diyakini tentang sekolah kita. Jadi impian kita nantinya itu sekolah kita itu ingin menjadi seperti apa. Ya, Bapak Ibu, nanti akan saya berikan kertas ini masing-masing. Nanti ditempel aja Bapak Ibu di dinding sebelah sana. Nanti kita baca sama-sama apa isinya, ya. Ya Bapak Ibu. Kesepakatan dengan kita dan kawan-kawan nantinya supaya bisa dijalankan bersama. Sudah bisa ditempel. Yuk, ditempel di papan di situ. Itu sebelah salam PPK. Ya, di situ Bapak Ibu. Siapa lagi, Pak Sur? Katanya kita enggak. Sudah Bapak Ibu? Bu Epi, silakan Bu Epi. Sambil saya baca ya Bapak Ibu. Ini ada yang menulis masuk dan pulang sama-sama sesuai waktu, tak boleh pulang duluan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Kemudian memiliki rasa kerjasama yang baik. Bagaimana? Setuju. Meningkatkan rasa kekeluargaan. Setuju juga. Semua guru datang apa nih? Minimal 5 menit sebelum masuk, 5 menit minimal Bapak Ibu. Bagaimana? Berarti semua guru nih Bapak Ibu, ya? Tidak setuju. Nah, ini Bu In tidak setuju nih. Tergantung dari jam. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nah, banyak yang setuju, banyak yang atau banyak yang tidak nih? Banyak yang setuju. Angkat tangan. Kemudian lebih kompak, lebih semangat. Setuju? Setuju banget. Kerjasama, betul. Lebih semangat, lebih kompak. Sama juga disiplin waktu. Ini sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Setuju? Meningkatkan kekompakan dan semangat kedisiplinan. Pertahankan semangat selalu berbagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi berbagi Bapak Ibu, kalau punya ilmu jangan pelit berbagi, ini maksudnya. Lebih semangat dan kompak lagi, bersama-sama ikut serta dalam menjaga kebersihan sekolah. Setuju Bapak Ibu? Bersama-sama. Jadi nggak hanya yang piket gitu kah maksudnya? Semuanya. Semuanya. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Bisa ya? Saling toleransi, betul. Jadi karena kita ini beragam ya Bapak Ibu, dari agama, suku,
bahasa, jadi harus ada saling toleransi. Kerjasama semakin kuat dan transparansi jika ada suatu kegiatan. Jadi kerjasama, transparansi itu berarti terbuka gitu ya. Kalau ada kegiatan, saya juga nanti akan begitu. Kalau ada kegiatan pasti saya terbuka seperti ini. Ya, terbuka bukan berarti terbuka yang lainnya, tapi pemikirannya. Oke, jadi dari kesepakatan ini apakah bisa dilakukan semua? Mungkin tadi ada satu ya yang apa tadi yang Bu Ir ya? Yang minimal 5 menit. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau pulang sama-sama sepakat, ya saya juga sepakat. Jadi nanti dari kesepakatan ini kita harus bisa meyakini bahwa apa yang sudah kita buat ini bisa memunculkan nilai atau karakter dari diri kita masing-masing gitu Bapak Ibu. Tidak terkait dengan hanya peraturan atau disuruh atau diharuskan oleh kepala sekolah harus begini harus begitu, itu tidak, tapi dari diri kita sendiri gitu. Mungkin udah habis kan ini? Ya. Refleksi Bapak Ibu. Tapi sebelum refleksi ini saya pengen satu orang untuk berbagi praktik baik ya. Siapa kira-kira Bapak atau Ibu guru? Satu saja nggak apa-apa. Berbagi praktik baik atau budaya positif apa yang sudah dilakukan. Kalau saya sudah, Bapak Ibu sudah ada beberapa yang saya lakukan. Nanti coba saya tanyakan sebentar. Seperti ini Bapak Ibu. Yang saya maksud tadi budaya positif itu mencuci tangan sebelum masuk kelas, bisa nanti seperti ini diterapkan. Ya, mungkin di jam pertama atau setelah istirahat. Kalau kita kebetulan masuk di jam pertama atau setelah istirahat bisa. Satu lagi seperti ini budaya positif. Jadi kita menciptakan belajar yang menyenangkan di kelas. Seperti ini Bapak Ibu di kelas saya biasanya kelas 8B kita membuat media belajar yang menarik. Itu sampai saya pajang di pojok nak mantap itu. Nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti bisa membuat hal yang lebih menarik lagi di kelas. Didokumentasikan juga bagus, jadi memotivasi teman-teman. Itu. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Sarkawi, Pak Taufik tadi sepertinya ingin membagikan sebelum kita nanti refleksi dan penutup. Pak Sur juga boleh? Ya Pak Sur, silakan Pak Sur. Jadi perlu juga saya klarifikasi bahwa di seluruh siswa yang ada di SMP 1 Tanah Pino ini kadang ada yang berbagai karakter yang saya hadapi di sini. Ini semua kita sudah merasakannya. Ada karakternya yang pemalu, pemarah, ada yang karakternya memang kita nasihati berulang-ulang kali, malah dilakukannya berulang-ulang kali juga kesalahan yang diperbuatnya. Jadi perlu diklarifikasi bahwa peran guru bimbingan konseling itu kita sudah tahu bersama bahwa itu menitik beratkan kepada pembinaan karakter siswa. Pembinaan karakter siswa, di mana pembinaan karakter siswa ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita nasihati seperti ini, itu langsung jadi, enggak. Makanya di istilah kami di bimbingan konseling itu ada, kalau guru bahasa Inggris kalau saya salah menyebutkan ini dikoreksi ya. Ada reward, ada juga punishment ya. Ada istilah penghargaan, pemberian hadiah, ada juga hukuman. Di hampir 400 siswa yang ada di sini, Pak. Itu kebanyakan yang saya hadiahi, kebanyakan saya berikan penghargaan sebesar-besarnya, setulus-tulusnya daripada memberikan hukuman kepada siswa. Nah, makanya itu klarifikasi dari saya. Mungkin ada juga yang sudah lihat saya sudah menghukum, tapi lebih banyak lagi yang saya panggil baik-baik. Berulang-ulang kali saya pakai teknik-teknik di bimbingan konseling. Bahkan kadang saya membuat suatu teknik belajar bernuansa bimbingan. Contoh misalnya menampilkan video-video motivasi diri, motivasi belajar, kemudian motivasi berprestasi, macam-macam, banyak. Kemudian
kadang saya menampilkan video-video bagaimana cara meningkatkan kepedean siswa, ya, meningkatkan agar siswa bagaimana caranya percaya diri. Jadi mudah-mudahan budaya positif yang sering saya sampaikan ke anak-anak, marilah kita berkarakter ramah terhadap siapapun, berkarakter ramah terhadap guru kita, berkarakter ramah kepada orang tua kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan karakter ramah itu orang akan lebih merasa dekat dengan. Terima kasih untuk Pak Suryadi sudah membagikan pengalamannya dan pandangannya. Semoga Pak Suryadi nanti semakin termotivasi dalam membina anak-anak ke depannya. Semangat ya Pak Surya. Amin. Dan tentunya kita semua juga berharap bisa termotivasi dengan adanya kegiatan ini. Oke, kita sampai di bagian refleksi. Yang mana tadi? Ya, refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang saya dapatkan di dalam pandangan saya sebagai guru? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Dan yang ketiga adalah, bentar Bapak Ibu ditunggu, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin menjawab? Refleksi terakhir sebelum kita menutup. Boleh? Bu Epi? Satu, hal baru apa yang saya dapatkan di dalam pandangan saya sebagai guru? Mungkin mengenai saya ini posisinya tadi saya jawab langsung, saya ini penghukum, tapi kemudian saya ingin berubah, nantinya ingin menjadi posisi guru yang bisa memanajer siswa, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberikan pandangannya, silakan, bebas Bapak Ibu. Siang, mungkin dari refleksi dari penjelasan Bu Mega tadi, sifat sama, kebanyakan guru sini mungkin menghukum ya. Jadi kesimpulannya bisa kedepannya sama-sama kita lebih baik lagi, bisa menjadi teman juga, menjadi manajer juga untuk siswa kita semuanya. Saya berharap semuanya bisa seperti itu ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai hal apa yang muncul setelah saya menerima pengetahuan yang diberikan oleh calon guru penggerak kita. Mungkin satu saja yang bisa saya sampaikan. Hal yang pertama itu, guru harus lebih sabar lagi menghadap siswa-siswanya. Bagaimana menerima sifat-sifat yang mungkin berbeda dari siswa-siswa yang kebanyakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Refleksi setelah mendapat ini, saya inginkan itu kita mengajar itu menanamkan pada siswa bahwa siswa belajar itu, sekolah itu yang didapat harus ilmu. Jangan sekolah hanya mengejar nilai dan mengejar ijazah. Karena kalau kita mengejar nilai dan mengejar ijazah, kualitas siswa kita itu akan lebih buruk. Tapi kalau siswa ditargetkan mengejar ilmu, ketika dia selesai sekolah nanti atau tamat, dia punya ilmu, punya bekal untuk dirinya. Itu saja dari saya. Selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih Pak Taufik ya, Pak Taufik, Bu Emma, Bu Siti atas refleksi yang telah diberikan pada kegiatan kita di siang ini. Dan kemudian tadi ada sedikit koreksi dari Pak Taufik mengenai istilah adil kata limo itu ya. Jadi daya akhir, memang daya ini banyak sekali Bapak Ibu, subsnya itu nggak hanya daya ini, daya itu banyak sekali. Tapi sudah diambil dari Provinsi Kalimantan Barat dan salam ini biasa digunakan ya Bapak Ibu. Mungkin diambil secara umumnya begitu ya Bapak Ibu yang dari Dayak nih, karena kan saya suku Jawa, jadi saya pun harus belajar memang, dan kita semua memang perlu belajar sama-sama. Ini yang namanya toleransi. Jadi mungkin nanti kita bisa mengangkat tema yang lain yang sesuai dengan kondisi kita di Kota Baru, misalnya apa yang bisa diangkat tentang kebudayaan. Karena kadang saya tanya sendiri ke mereka ini nggak tahu apa budaya yang pantas kita angkat nih menjadi ciri khas. Nah, ciri khas inilah yang nantinya bisa kita munculkan di sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksi yang diberikan, luar biasa semangatnya. Sampai jam 1 siang saya ucapkan
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, ini luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Satoto selaku pengawas pembina, Pak Saparlasya yang selalu mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak ini, dan juga guru-guru senior yang sangat saya segani dan ilmunya tentu luar biasa lebih di atas saya, dan rekan-rekan sejawat yang selalu mendukung saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mona Lisa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mega Yasi yang telah memberikan paparan materinya yang luar biasa ya Bapak Ibu hari ini. Mudah-mudahan dari paparan dan materi beliau hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan nantinya. Selanjutnya masuk sesi doa. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suryadi SPDGR. Kepada Bapak Suryadi dipersilakan. Kegiatan kita hari ini bermanfaat dan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah kegiatan acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Satoto Wibowo yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir dan mengikuti dengan antusias kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri, jika ada kata atau kesalahan ucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir, semoga Tuhan selalu memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati kemudian menjadi pembiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan aksi nyata saya bersama rekan-rekan guru di sekolah. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita sebagai guru dalam